Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan baik-baik saja. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, Pak doakan semoga semua Ananda sehat dan kita semua dihindari dari penyakit corona. Ini ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masuk kepada bab berikutnya. Walaupun di buku ini bab 1 mengenai meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Cuman di kurikulum memang kita sudah dahulukan mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, pada bab ini Bapak menanyakan apakah Ananda pernah menengok peristiwa bencana seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Nah, itu perumpamaan itu juga termasuk salah satu dari hari kiamat, yaitu kiamat kecil dan sebelum itu terjadi yang kiamat yang besarnya. Baik, di buku paket yang sudah dibagikan pada bab pertama itu tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, pada buku itu adapun materi akan kita bahas yaitu tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, yaitu terbagi dua. Ada namanya kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kemudian kiamat sugro maupun kiamat kubro itu setelah kiamat terjadi ataupun hari akhir terjadi, itu nanti kita misalkan setelah kita mengalami kematian, tentu kita akan masuk ke namanya yaumul barzakh, yaitu hari di mana seseorang itu berada di alam kubur. Kemudian ketika setelah di alam barzakh akan masuk ke yaumul ba'ats ataupun hari berbangkit. Kemudian ketika semua dibangkitkan nanti akan masuk ke hari hasyar atau hari perhitungan, dan kemudian masuk ke yaumul mizan ataupun hari timbangan. Nah, disinilah akan ditentukan apakah seorang masuk neraka atau masuk surga. Nah, jadi dari pembelajaran yang kita bahas ini mengenai hari kiamat, hendaknya setelah kita pahami semuanya, maka akan muncul sikap mulia, yaitu mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Nah, di sini di bagian A itu adalah renungkanlah, ya. Poin renungkanlah. Nah, di sini ada gambar bagaimana seseorang menanam pohon, kemudian nanti akan dipanen ketika sudah besar dan ketika berbuah. Nah, dari gambar ini kita jelaskan bahwa seseorang itu menanam, apakah itu menanam padi ataupun pohon yang ada buahnya, tentu semua itu kita lakukan untuk menikmati hasilnya. Maka seperti itu pula lah kita di dunia ini, ya. Kita di dunia ini hanya sementara. Sementara yang mana nanti hasilnya akan kita tuai di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan di dunia, maka nanti kita akan mendapatkan hasil kebaikan pula di akhirat. Tapi sebaliknya kalau kita menanam keburukan di dunia, maka nanti hasilnya akan kita dapatkan di akhirat adalah keburukan pula. Nah, untuk yang B ada dialog Islami. Ini bisa dibaca oleh Ananda di rumah mengenai dialog tentang hari kiamat. Nah, kita masuk ke bagian C, Mutiara Khazanah Islam, itu tentang pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang kecelakaan. Ini ada tentang hancurnya bumi ini. Ini salah satu, dua termasuk salah satu contoh daripada hari akhir. Di sini hari kiamat kecil yaitu kematian, dan juga kiamat kecil berupa bencana dan segala macamnya. Nah, Nanda sekalian,
Beriman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima ya. Jadi rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada eh, kitab-kitab Allah, yang keempat percaya kepada nabi-nabi Allah, yang kelima percaya kepada hari akhir. Dan yang keenam percaya kepada qada baik dan qada buruk. Nah, anak-anak sekalian, bahwa hari kiamat ini dimulai dari ditiupnya trompet sangkakala atau trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, ketika semua alam ini hancur, maka manusia yang dulu meninggal kemudian dikuburkan dalam liang lahat ataupun dalam kubur, semua dibangkitkan kembali. Nah, di sini ada ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan semua yang Allah kuburkan. Dalam surah Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Nah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi dalam kubur ini bukan hanya orang itu mati ditanam dalam kubur di dalam tanah, tapi juga seseorang itu misalkan mati diterkam oleh hewan buas atau mati di dalam lautan. Nah, itu namanya alam barzah. Alam barzah itu nanti akan dibangkitkan Allah ketika hari kiamat. Nah, kalau kita berbicara mengenai hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah hari yang sangat begitu sangat dahsyat sekali. Bahwa sekarang kita berada di bumi, kita melihat semuanya normal seperti biasa. Nah, ketika hari kiamat nanti, gunung-gunung meletus, ya, semua gunung diletuskan oleh Allah, lahar-laharnya dikeluarkan, kemudian angin begitu kencang, kemudian air laut tumpah ke daratan, terjadilah tsunami yang begitu dahsyat, sehingga ketika hari kiamat itu tidak ada satupun manusia yang hidup, semuanya akan mati. Baik manusia yang terakhir yang Allah ciptakan, semuanya akan mati. Ataupun misalkan ada bayi dalam kandungan pun juga ketika hari kiamat Allah gugurkan dan tidak diberikan kehidupan. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mati. Semua makhluk Allah semuanya akan mati. Apakah itu malaikat, hewan, binatang, tumbuhan, planet, semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati. Nah, sekalian, jadi kiamat itu terbagi pada dua macam. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ya, kalau kiamat sugro itu kiamat kecil. Contohnya terjadi kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya mati seorang kena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, dan tanah longsor dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro itu kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi kalau kiamat kecil itu kiamat yang terjadi akibat menimpa sebagian manusia atau satu manusia, bukan semua alam. Tapi kalau kiamat kubro semuanya Allah hancurkan dan tidak Allah berikan kehidupan. Nah, kiamat kubro ini, ya, kalau kita mengingat-ingat ataupun membayangkan bagaimana kiamat kubro ini terjadi, Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah dari ayat 4 sampai 5 itu tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Maka pada hari itu manusia seperti laron yang diperterbangkan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya manusia itu seperti laron. Laron itu kalau kita di malam hari ketika hujan misalkan ada hewan-hewan terbang yang mendatangi lampu, kemudian banyak dia sehingga kadang-kadang sayapnya bisa putus. Nah, itu laron. Nah, kemudian gunung-gunung yang kita nampak itu yang besar,